Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam Super Prediksi Piala Eropa 2024. Nggak terasa nih, Piala Eropa 2024 udah masuk ke semifinal. Sebanyak 4 negara udah dipastikan masuk semifinal, diantaranya ada Prancis, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Nah, di keempat negara akan memperebutkan posisi final, yakni diantaranya Belanda versus Inggris. Pertandingan Belanda versus Inggris akan berlangsung pada Kamis 11 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia. Nah, kita kedatangan 2 narasumber nih untuk membahas prediksi hasil Belanda versus Inggris. Ada Bung Alfa. Halo Bung Alfa. Halo. Dan ada Bung Willy. Halo. Yang habis berduka ya. karena Jerman sudah out gitu. Dan nih kita tanya dulu nih ke Bung Willy yang menjagokan Jerman gitu kan. Apa Bung Willy salah satu yang membuat petisi agar Piala Eropa diulang? Gimana nih Bung Willy? Kemarin Jerman kalah. Jerman tuan rumah bisa kalah lawan Spanyol dan Spanyol ini bisa mengakhiri kutukan lawan tuan rumah. Jadi ini benar-benar kejutan gitu kan. Apalagi 4 negara yang masuk ke semifinal Piala Eropa ini sebenarnya dari awal memang tim-tim yang bermasalah. Kayak Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, Prancis. Kan itu 4 tim yang sama sekali nggak dijagoin lah, semuanya bermasalah. Inggris itu bermasalah dari pemilihan pemain oleh Gareth Southgate. Belanda dilanda badai cedera, Frankie de Jong, Koeman, Martin de Roon itu cedera semua. Lalu Prancis kita ketahui mejen strikernya itu kan, nggak bisa ngegolin. Apalagi Mbappe cedera. Lalu Spanyol diragukan karena memang mereka udah nggak main tiki-taka lagi dan nggak ada pemain-pemain sekelas Xavi Hernandez atau Andres Iniesta dan David Villa ini yang kemudian jadi kejutan nih di semifinal ini. 4 tim yang memang sebenarnya di awal tuh bermasalah tapi bisa masuk semifinal nih, heran juga saya juga. Nah kalau Bung Alfa sendiri gimana nih ngeliatnya? 4 kata Bung Willy kan 4 tim bermasalah tapi masuk semifinal ternyata. Iya sih, sebenarnya yang lain mungkin it's okay lah, tapi memang yang jadi sorotan kan Prancis dan Inggris ya, yang paling menjadi sorotan karena performanya untuk sampai sejauh ini untuk di semifinal masih kayak kurang gitu. Kalau untuk Jerman sih karena memang lawannya Spanyol, kalau saya sih yakin dari awal ya, kayaknya memang Spanyol bakal ngalahin Jerman. Terlebih Jerman juga kan walaupun tampil di depan rumah sendiri, di hadapan publik sendiri, Spanyol kemarin memang tampilnya itu cukup rapih gitu. Dan yang jadi catatan adalah Prancis dan Inggris yang memang belum bisa bicara lebih banyak soal penyerangan gitu loh. Penyelesaian akhirnya kan kurang gitu. Kalau untuk Prancis sih memang mungkin ada bumbu-bumbu lain mungkin kan karena lagi pemilu juga di sana. jadi ada mungkin agak kagok kali ya pemainnya. Apalagi Mbappe dan kawan-kawan terus speak up juga tuh terkait gelombang politik di Prancis. Kalau Mbappe udah pakai topeng masih kalah. Iya. Ya sih benar-benar gara-gara efek politik juga mungkin. Ya, makanya Prancis jadi agak kurang gitu di Piala Eropa kali ini. Mbappe karena dia kemarin banyak speak up tuh tentang politik di sana tentang politik di Prancis. Nah kalau misalnya di Piala Eropa kali ini kelihatannya gimana nih Belanda sendiri penampilannya? Belanda sih dari fase grup, ngelihat fase grup memang di grup yang cukup berat ya, neraka. Walaupun di fase grup pertandingan terakhir fase grup kalah melawan Austria nggak disangka-sangka, dan di fase gugur selanjutnya Belanda bisa bounce back dan bisa menunjukkan permainan secara berkualitasnya juga, dan beruntungnya di semifinal ketemu Inggris gitu ya. Inggris jadi yang kalau lagi secara loyo. bukan loyo sih, memang bukan lagi loyo, memang kayak gitu mungkin cara mainnya Southgate ya. Lagi beruntung. Tim yang paling beruntung di Euro kali ini adalah Inggris. Ya, Inggris Prancis juga. Iya, Inggris ya lagi beruntung. Berarti ini bisa jadi berbakat itu bukan ini ya. Bukan suatu jaminan. Bukan satu-satunya di sepak bola. Keberuntungan gitu ya. Perlu. Iya kan? Kalau Bung Willy nih setelah Jerman kalah, sekarang ngejagoin siapa nih di 4 negara itu? Pengen ngajakin Albania, cuman udah nggak ada. Nggak ada juga. Yang ada aja lah, kira-kira siapa nih? Nah, Belanda versus Inggris siapa nih? Inggris ya, jangan. Kalau dilihat dari 4 tim yang masuk ke semifinal ini, memang yang paling berpeluang menurut saya Spanyol ya. Spanyol ya. Bisa mengalahkan Jerman, dan ini memang pemain-pemain Spanyol ini skuadnya dalam ya,
cadangan juga bagus, pemain juga bagus, dan mereka juga punya peluangnya lebih besar ketimbang tim-tim lain. Mungkin nanti Spanyol akan bertemu dengan Prancis atau Inggris mungkin di final, bisa jadi. Kalau antara Belanda sama Inggris, siapa nih yang dipegang kira-kira kalau Bung Willy? Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Gak apa-apa, ngaku aja. Ngaku aja, ngaku. Inggris ini sebenarnya punya punya cara untuk menang gitu loh. Dia punya cara untuk menang, entah apa itu caranya. Yang penting mereka sekarang itu bisa sampai di semifinal. Dan itu adalah ya kalau di media sosial itu kan netizen banyak menyebut Gareth Southgate ini pelatih yang paling beruntung memang. Karena memang dia dukunnya kuat ya. Dia cuma mengandalkan pemain-pemain yang yang nggak punya nama besar, pemain yang memang baru bermain di turnamen mayor Piala Eropa. Cuman pada akhirnya Inggris bisa masuk semifinal, dan itu memang jadi catatan buat Gareth Southgate ini memang pelatih yang sangat-sangat beruntung memang. Namun patut dilihat juga Inggris memang ketika lawan Swiss ini memang agak membaik ya, kalau saya bilang agak membaik ketimbang penampilan sebelumnya, karena memang ketika lawan Swiss ini Inggris bisa mengalirkan bola lebih lancar dan bermain lebih natural, karena mereka memasang 3 back waktu itu kan. Dan Luke Shaw juga udah kembali dari cedera, dan ini memang walaupun hasil akhirnya harus perpanjangan waktu, tapi ini memang menjadi catatan buat Gareth Southgate bahwa 3 back yang dimainkan saat lawan Swiss ini memang efektif untuk Inggris gitu ya. Ketimbang Gareth Southgate yang memainkan selain 3 back, 4 back atau lainnya. Gitu. Ini strategi Southgate juga nggak sih buat menyimpan pemain-pemain bagusnya nanti untuk pede gitu dia, nanti gue bakal final lah, santai gitu. Southgate lawan Belanda di semifinal memang sudah ada Mark Guehi ya yang sudah kembali dari hukuman kartu, lalu ada Luke Shaw di back kiri memang udah pulih dari cedera, dan ini memang satu keuntungan buat Southgate, dan ini buat tambahan lucutan mental buat tim Inggris bahwa memang Inggris layak masuk semifinal dan bertemu Belanda, dan ini memang jadi satu kekuatan tambahan buat The Three Lions untuk lawan Belanda di semifinal ketika pemain-pemain andalannya sudah kembali lagi dari cedera dan hukuman. Namun yang perlu menjadi catatan adalah strikernya Harry Kane ini. Kalau di catatan data statistik itu dia lebih bermain terlalu ke dalam ya, terlalu mundur. Tidak seperti striker-striker lain yang memang lebih di depan dan lebih memiliki banyak sentuhan bola. Nah ini Harry Kane ini agak berbeda nih. Dan ini Southgate ini memang harus mencari alternatif selain Harry Kane ya, untuk dijadikan striker di depan. Mungkin di sana ada Ivan Toney yang jadi alternatif atau striker-striker lain. Oke. Belanda menghadapi Inggris yang inkonsisten ini gimana nih nanti ke depannya? Untuk Belanda saya pikir karena memang pemain yang digunakan selama Euro ini udah settle ya, dan nggak ada yang absen nanti lawan Inggris. Kemungkinan besar kalau di sesi latihan nggak ada yang cedera, bakal full squad juga, karena nggak ada yang akumulasi. Dan untuk melawan Inggris, Belanda sendiri punya modal bagus lah, dari sisi penyerangan itu cukup baik juga dibanding Inggris, walaupun kalau dilihat secara statistik dari ball possession Inggris memang lebih unggul, tapi karena memang dilihat Inggris tuh cara mainnya kan selalu menahan bola ya, holding the bola dari udah ke depan tuh, apalagi kemarin tuh yang terkenal yang dari dia corner dioper ke belakang nyampe ke kiper lagi, itu kan kayak apa ya, bukan sepak bola yang menyerang gitu. Berbeda dengan Belanda yang memang sistem bermainnya itu cepat gitu kan. Dan Inggris sendiri walaupun memang kalau bisa dikatakan ada kembalinya Luke Shaw dan Guehi memang menjadi suatu keuntungan, namun di Belanda sendiri ada beberapa penyerangan yang memang selama Euro ini cukup berbahaya lah. Kalau di Gakpo kita bisa melihat kalau nggak salah 2 kali man of the match, dan itu sebagai bukti kalau memang Belanda menjadi tim yang punya lini serang yang bagus di antara 4 tim di semifinal ini. Karena kalau kita lihat Harry Kane memang dipaksa untuk bermain seolah menjadi deep lying forward, yang berarti dia nggak jadi fox in the box lagi, dan itu memang menjadi bukti kalau memang ada sesuatu yang berbeda yang dimainkan oleh Southgate, walaupun dia di belakang Harry Kane itu ada Phil Foden juga ya. Kalau ada Bellingham juga, dan Phil Foden kan kalau di Manchester City mainnya bebas lah. Dia bisa kiri kanan, tapi karena di Inggris ada Bellingham, jadi dia nggak seleluasa ketika bermain seperti di Manchester City gitu. Dan ini tentu menjadi suatu keuntungan untuk Belanda yang
bermodal baik ketika di babak perempat final lalu, bisa tampil secara mengejutkan juga, dan beberapa pemainnya juga ya underrated lah kalau bisa dibilang. Kemarin siapa yang mengira bisa Stefan de Vrij ngegolin juga gitu. Dan ada beberapa pemain gelandang seperti Xavi Simons yang kemungkinan besar akan kembali menjadi pembeda lah di lini tengah. Walaupun di awal Euro orang pasti underestimate Belanda karena ketidakhadiran Frenkie de Jong. Tapi Ronald Koeman bisa memberi pembuktian kalau dia bisa meracik tim yang sebegitu bagusnya. Walaupun tidak semewah benchnya Inggris yang masih ada Palmer dan kawan-kawan sampai Trent Alexander-Arnold dicadangkan juga. Secara market value Inggris mahal-mahal banget karena ada Jude Bellingham, ada Walker. Udah ini lagi uji coba kali Southgate. Berkelas lah. Entah untuk apa. Uji cobanya di Euro tapi. Bentar lagi habis kontraknya. Tapi untung MU nggak jadi rekrut Southgate. Tapi ini sih. Tapi kalau dilihat Southgate itu sebenarnya di beberapa major turnamen bersama Inggris itu dia selalu lolos ke fase gugur loh sebenarnya ya. Tapi memang cara permainannya yang membosankan dan ada sedikit dia keberuntungan. Inggris itu tahu caranya menang, tapi entah caranya gimana, yang penting menang. Menang Walaupun dihujat sama fansnya sendiri karena mainnya terlalu membosankan dan buat ngantuk gitu kan. Apalagi untuk kita yang di Asia Tenggara. Kalau Belanda sendiri udah cetak gol berapa tuh Belanda sejauh ini cukup 5 gol ya. 5 gol. Dan kebobolan berapa? Kebobolan Belanda itu baru fase grup 2. Austria 3-2, 3 gol ya. 3 gol ya kebobolannya. Cody Gakpo jadi top scorer juga kan. Oke. Di bawahnya Cody Gakpo selama Euro itu Mika Taudze. Dan kalau untuk Belanda sih ya ada banyak alternatif serangan, termasuk ada Tiani Reinders juga kan. Indonesian Roots. Timnas pusat ini. Timnas pusat. Kalau Inggris udah berapa cetak gol selama Piala Eropa kali ini? Inggris itu baru Jude Bellingham yang sering golin ya. Kalau nggak salah ada 4 atau 3 gitu yang golin. Selain Jude Bellingham itu ada terakhir itu Ivan Toney. Iya, Ivan Toney. Dan kayaknya 4 atau 3 gitu. Dan kebobolan? Harry Kane 1. Kebobolan itu ketika lawan Swiss 1 ya, baru kebobolan 1. Oh, nggak banyak juga ya, berarti masih ada peluang lah gitu ya. Cuman minim memang, menggolin lawan tuh minim memang. Tapi dia bertahannya cukup lumayan bagus berarti ya. Nah kalau misalnya Inggris, Belanda ini kan selama Piala Eropa 2024, apalagi di babak 16 besar ya, lumayan agak landai gitu permainannya. Nah sekarang udah mulai panas nggak sih Inggris sendiri nih, kelihatannya kemarin di 8 besar? Ya, Inggris seperti tadi saya bilang ketika lawan Swiss itu memang bermainnya cukup natural dan memang bola mengalir cepat ketika memang Southgate menerapkan 3 back di belakang dengan 5 atau 4 di tengah, sementara di depan ada ditanam Harry Kane ditemani oleh Phil Foden dan Jude Bellingham. Dan ini memang ketika lawan Swiss memang terlihat sekali memang Inggris memainkan bolanya mengalir gitu natural. Ketika transisi bertahan dan menyerang juga baik segala macam. Ini memang harus dipertahankan oleh Southgate ketika lawan Belanda nanti. 3 formasi back ini dirasa cukup, apalagi ada Luke Shaw yang sudah kembali dari cedera. Ini mungkin bisa menjadi energi tambahan di sektor back kiri buat Inggris, yang kita ketahui bahwa Luke Shaw memang rajin membantu penyerangan itu kan, bisa hilir mudik dari depan ke belakang. Berarti udah ada mulai perbaikan ya dari Inggris sendiri di perempat final kemarin ya? Ya, ini energi tambahan dari Luke Shaw dan Guehi ini memang cukup mempengaruhi mental timnas Inggris ya. Nah kalau Inggris sendiri, Belanda sendiri udah mulai ada perbaikan nggak? Setelah 16 besar kemarin kan sempat lawan Austria juga kalah gitu kan? Iya, kalau Belanda sendiri sih perbaikannya mungkin di sisi pertahanan sendiri ya. Karena memang kalau kita melihat masih ada beberapa celah yang memang beruntungnya adalah melawan tim yang sekelas Inggris yang memang akselerasi di final third itu termasuk kecil lah ya. Dan jarang melakukan challenge, kecuali Saka kemarin tiba-tiba berani untuk lakukan shooting itu. Kemungkinan kecil bisa tampil solid sih back dari Belanda, karena memang jadi catatan adalah bagaimana cara transisi mereka bertahan ya kalau Belanda itu. Dan untuk Inggris sendiri dengan tipikal bermain seperti itu adalah lawan yang pas secara, atau bisa dikatakan adalah strategi alami dari Ronald Koeman adalah untuk mengantisipasi permainan seperti yang ditunjukkan oleh Inggris gitu, yang banyak bermain holding the ball dan seperti itu. Dan
ketika Inggris tetap memaksakan bermain seperti itu melawan Belanda, kemungkinan besar Belanda akan menerapkan strategi utamanya ya. Tetap karena mereka punya gelandang yang bagus juga, distribusi bolanya juga cukup bagus ke depan, dan sementara itu di sisi lain Inggris sebagai tim itu backnya juga kurang lah ya. Walaupun memang ada tenaga baru dari Guehi dan juga Luxau yang udah siap bermain. Namun yang menjadi catatan bagi Belanda itu sendiri adalah bagaimana cara mereka bertahan ya. Tapi di sisi lain ngomong-ngomong soal kiper, Belanda kipernya juga cukup bagus lah. Verbruggen itu save-nya cukup banyak lah, seimbang sama kiper Prancis mainnya. Jadi kalaupun penalti nih pede ya, agak pede Belanda. Kalau penalti cukup pede sih kalau Belanda ya. Tapi di sisi lain Inggris sudah sempat lebih dulu mencoba penalti, tapi semifinal ini adalah semifinal ulangan di UEFA Nations League 2019 antara Belanda dan Inggris. Waktu itu Belanda berhasil menang 3-1. Walaupun Inggris lebih dulu unggul waktu itu, seingat saya. Tapi di match kali ini pun kemungkinan besar bisa mengembalikan lah kalau Belanda misalnya ketinggalan lebih dulu dari Inggris, karena memang Inggris di 16 besar tampil begitu juga mengejutkan di babak pertama. Tapi yang menjadi catatan itu tadi sih, back Inggris ini memang kurang apa ya, kalau kita bandingin sama Prancis ya jauh gitu. Ya. Nah kalau misalnya ini sendiri kan nanti kalau menang antara melawan Prancis atau Spanyol gitu ya, kira-kira mental Belanda udah sanggup nggak melawan Spanyol kalaupun Spanyol menang atas Prancis nantinya? Ya karena kalau Belanda dan Prancis sudah sempat bertemu di fase grup ya, dan Ronald Koeman juga sudah mengatakan jika dia secara pribadi ingin bertemu dengan Spanyol, lawan yang dia pilih di final adalah Spanyol. Justru Spanyol ya? Iya karena di fase grup udah sama-sama bertemu gitu, udah tahu satu sama lain gitu. Jadi yang bikin penasaran dan justru Spanyol dan Spanyol. Tapi di sisi lain ada kepuasan tersendiri mungkin ya kalau bisa mengalahkan Spanyol. Tapi kayaknya Spanyol Prancis nggak semudah itu juga dikalahkan Spanyol, walaupun di sisi lain Prancis belum menciptakan gol lewat open play, yang golnya lewat bunuh diri dan juga penalti ya. Tapi saya pikir kalau boleh prediksi bagian sebelah sih kayaknya Prancis bisa ngalahin Spanyol lah harusnya. Kita lihat aja nanti. Nah kalau Inggris nih, kalau modal beruntung kan pasti lebih baik melawan Prancis ya. Siapa aja lagi siapa aja. Kalau selama ini kan keberuntungan gitu ya kan di Piala Eropa kali ini. Nah kalau Inggris sendiri kalau melawan Spanyol nih, menang di semifinal melawan Belanda, berarti kan harus berhadapan dengan Spanyol. Mentalnya udah siap belum nih Inggris melawan sebenarnya Spanyol? Lawan siapa aja siap sebenarnya. Lawan siapa aja siap sebenarnya. Karena memang Inggris punya cara untuk menang gitu aja. Gimana pun ya. Gimana pun apapun caranya, entah itu bermain dengan bertahan, entah menyerang. Ini memang Southgate ini memang salah satu pelatih yang sangat-sangat beruntung. Masih unbeaten juga loh. Iya, unbeaten kan, belum pernah kalah. Walaupun memang dari segi statistik memang Inggris kacau balau gitu kan. Produktivitas kurang, kolektivitas pemain kurang, dari sisi kreativitas juga masih menjadi catatan. Dan ini memang tapi hasilnya Inggris terbukti memang sampai dengan saat ini, sampai di semifinal itu aja udah. Iya. Jadi mau lawan siapapun nih Inggris dihadapin, yang penting beruntung ya. Siap. Mau permainannya landai kayak mau apa gitu ya. Tapi itu yang menjadi catatan ketika lawan Swiss itu, memang Inggris harus mempertahankan pola permainan ketika lawan Swiss itu dengan formasi 3 back. Dan itu memang mudah-mudahan Southgate denger ya, Pak Southgate mudah-mudahan denger ya. Pak Southgate. Halo ya. Nah ini Inggris memang Southgate memang harus menerapkan ketika 3 formasi back itu tadi. Iya. Nah kalau misalnya di nanti ketika Belanda melawan Belanda gitu, Inggris kira-kira bisa nggak membantai Belanda, atau dengan posisi tadi kan bertahan ya? Apakah nanti akhirnya entah penalti atau imbang gitu, kira-kira bisa nggak ya 3 gol atau 2 gol gitu membantai Belanda? Ya Belanda ini kan punya stok pemain banyak ya, karena juga punya timnas cabang di Indonesia. Jadi kalau timnas pusat apa yang cedera mungkin bisa manggil dari timnas cabang di Indonesia masih banyak. Jadi sebenarnya Belanda ini adalah masalahnya tidak ada striker-striker sekelas Van Nistelrooy atau Rafael van der Vaart atau Jan van der Gorff-Selling dan lain sebagainya. Dan memang striker-striker yang ada di Belanda ini hanya Cody Gakpo, Memphis Depay. Memphis Depay pun sampai sekarang juga belum mencetak gol. Hanya Cody Gakpo memang yang
rajin mencetak gol, dan Cody Gakpo juga bukan striker murni gitu, dia lebih bermain melebar ya. Dia tidak menjadi ujung tombak, dan ini memang harus menjadi keunggulan tersendiri buat Inggris, bahwa memang setelah Belanda kehilangan Frankie de Jong, Koopmeiners dan Martin de Roon, otomatis lini tengah Belanda ini memang agak pincang, agak goyang ketika ditinggal-tinggal maestro-maestro lapangan tengah Belanda. Namun memang di sana masih ada Xavi Simons, masih ada Veerman dan lain sebagainya. Jadi mungkin, tapi tidak setara dengan Frankie de Jong atau Martin de Roon yang memang gelandang kelas dunia memang dua pemain ini, dan memang ini harus menjadi catatan sendiri buat Ronald Koeman, bagaimana nanti meracik permainan ketika lawan Inggris, di mana pemain-pemain tengah Inggris ini lebih berpengalaman. Kan Inggris ini kan ada Declan Rice, ada Jude Bellingham, ada Phil Foden, ada Bukayo Saka, dan ini memang harus mengantisipasi nih Belanda, apalagi dua sayapnya Bukayo Saka dan Bellingham yang memang lebih bermain di kiri, Bukayo Saka di kanan. Ini memang harus jadi catatan buat Belanda. Inggris mau bantai nggak bantai, yang penting menang aja dulu deh, menang gitu aja ya. Dulu deh. Menang dulu ya. Kalau Belanda nih kira-kira ada potensi nggak sih membantai Inggris gitu dengan tadi pemain-pemain terbaiknya itu? Ya, kalau untuk membantai saya kira di fase udah semifinal ya, kemungkinan besar sih enggak. Sulit ya? Sulit, karena mau gimana pun juga, karena udah semifinal ya udah terbukti lah dari segi kualitas juga, walaupun pemain bertahannya Inggris masih jadi catatan, tapi dengan kembalinya Guehi dan Luke Shaw, yang kita tahu Mark Guehi di match sebelumnya, sebelum dia kena suspend itu mainnya cukup solid lah ya, bersama Walker. Dan jadi catatan adalah bagaimana kemarin Inggris John Stones ya yang mengakibatkan golnya itu, itulah karena memang nggak serapih cara bermainnya back Perancis atau Spanyol gitu dari Inggris. Pun sebenarnya Belanda juga seperti itu. Namun di sisi lain Belanda ini wingbacknya cukup rajin gitu, Nathan Ake dan Dumfries ini cukup rajin lah untuk naik turun bantu serangan, dan transisinya juga cukup cepat gitu. Terkhusus Nathan Ake ya, karena memang dia ini rajin bantu serangan, tapi dia transisi kembali ke belakang itu cepet gitu loh. Nggak seperti pemain-pemain lain gitu lah. Cukup wingback kiri salah satu yang terbaik lah di Euro di edisi kali ini ya. Kecuali kalau harusnya Luke Shaw main dari awal mungkin ada saingannya gitu. Tapi tadi Belanda kan dibilang dihujani cedera dan kartu ya. Nanti gimana nih menghadapi Inggris strateginya? Kalau untuk di pertandingan lawan Inggris nanti full squad ya. Karena memang nggak ada yang akumulasi. Kalau yang cedera juga seperti yang saya bilang, kalau nggak ada yang cedera di sesi latihan, kemungkinan besar akan turun dengan squad inti gitu, dengan memainkan pemain yang sama seperti ketika pertandingan melawan Turki di babak sebelumnya. Dan untuk melawan Inggris masih dengan skema yang sama dengan 4 back dan 2 wingback naik turun gitu, 4-3-2-1 bisa digunakan oleh Ronald Koeman untuk menghadapi Inggris yang kemungkinan besar akan bermain 3 back lagi mungkin ya. Karena kalau melihat dia bermain 3 back itu lebih aktif gitu, walaupun ya memang banyak bolanya lebih banyak ke belakang dibanding ke depan gitu setelah di final third gitu. Kalau Inggris nggak dicedera ya, karena cukup aman permainannya. Aman ya, Luke Shaw baru sembuh, Guehi juga baru cedera kayak aman. Iya. Nah kalau misalnya Belanda sendiri bisa nggak sih menang ke Piala Eropa 2024 kelihatannya? Berapa persen nih persentasenya? Untuk memenangkan Piala Eropa ya? Iya, kalau untuk setelah melewati Inggris dan menghadapi Prancis atau Spanyol ya, saya kira memang cukup berat lah untuk Belanda. Di sisi lain bagan yang di seberang itu nggak semudah bagan yang dilewatin Belanda gitu. Selama ini ya. Selama ini. Saya pikir kalau lawan yang memang Prancis atau Spanyol, kalau dia ketemu Spanyol kemungkinan Belanda kalah di 90 menit ya. Kalau lawan Prancis mungkin bisa menang kalau lewat adu penalti sih. Tapi di sisi lain Prancis juga walaupun rekor penaltinya di sebelum Euro ini jelek, tapi di Euro kali ini dia udah membuktikan kalau dia punya penalti taker yang bagus gitu. Jadi ya how is going-nya Ronald Koeman aja deh. Bung Alfa cukup tahu diri ya. Berarti kalau Belanda mungkin kalau runner up atau 3 besar aja udah syukur lah gitu ya untuk Belanda. Iya sebenarnya. Semifinal ini udah paling kelihatan ya. Paling kelihatan untuk Belanda. Setelah absen sekian lama ya. Setelah absen sekian lama. Kalau Inggris nih, ini kan Inggris ini modalnya karena keberuntungan beda. Jadi kalau Inggris kira-kira bisa nggak jadi pemenang Piala Eropa 2024?
Inggris memegang beban di pundak sebagai runner-up Piala Eropa 2020. Lalu Southgate juga tahun depan juga habis masa kontraknya dan ekspektasi publik Inggris kepada Southgate ini sangat besar. Bahwa publik Inggris sangat mengharapkan timnas Inggris ini bisa juara Piala Eropa 2004 di penghujung kinerjanya Gareth Southgate. Dan ini memang bukan tidak mungkin, memang Inggris bisa menjuarai Piala Eropa 2024 kalau memang didoakan sama Pangeran Charles. Apa Ratu Elizabeth yang udah langsung ya? Ratu Elizabeth yang udah ini bisa jadi timnas Inggris ini juara. Keuntungannya dari doa Ratu Elizabeth yang udah mungkin berpulang. Pangeran Charles rajin berdoa gitu kan setiap sepertiga malam, jadi dia doa. Sepertiga malam. Ya berarti kalau Inggris targetnya gimana nih? Ini kan kalau misalnya dia gagal di semifinal kan berarti cuma 4 besar ya. Tapi kalau misalnya dia ini target Inggris realistisnya berapa dah? Pantas itu. mau tidak mau minimal runner up lagi atau naik lagi jadi juara kalau perlu juara Piala Eropa 2004. Tapi kan memang Inggris memang harus menghadapi hadangan Belanda dulu di semifinal, lalu nanti bertemu dengan Spanyol atau Prancis di final. Dan ini memang kalau memang pola permainan Southgate seperti ini juga secara statistik nggak bagus, tapi kalau kata netizen itu dibilang penuh keberuntungan ya. Bukan tidak mungkin lawan lagi nuntut nambah kontrak kali. Lagi ini. Ya isunya kan Southgate ini kan bakal diganti Graham Potter setelah lagi nuntut nambah kontrak. Nah mungkin ini bisa menjadi soft landing buat Southgate lah. Oke, kalau prediksi nih pertandingan Belanda versus Inggris berapa nih? Dan ada perpanjangan waktu atau penalti? Saya rasa mungkin ini mirip-mirip bakal terjadi ketika lawan Swiss ya, 1-1 mungkin ya. Nanti mungkin penalti Inggris mencoba perjudian dengan keberuntungannya diadu penalti. Diadu penalti berapa tuh? Ini mungkin bisa menang nanti Inggris lawan. Karena memang eksekutor 5-3 lagi nggak kayak Swiss gitu? Ya bisa jadi 5-3 atau 4-3 juga bisa jadi. Oke, kalau Belanda sendiri berapa nih prediksinya melawan Inggris nanti? Ya kalau saya sih prediksinya 90 menit sama sih ya. Sama seperti semifinal di UEFA Nations League. Dan di babak perpanjangan waktu Belanda bisa menang sih. Bisa menang. Bisa menambah 1 gol lagi mungkin atau bahkan 2 gol kalau melihat cara mainnya Inggris yang cukup di babak pertambahan waktu itu nggak terlalu fokus lagi gitu mainnya. Berarti 1-0 di 120 menit ya? Satu sama di babak 90. 1 sama, 2-1 di 120. Bisa 2-1 atau bahkan 3-1 sih. Kalau nyampe penalti sepertinya nggak mungkin deh. Oke, kalau gitu. Belanda menghindari penalti, nggak punya eksekutor dia. Itu dia. Udah pasti Inggris ya, keberuntungannya. Nah, jadi nanti kita saksikan saja pada Kamis 11 Juli pukul 2 dini hari apakah Inggris masih terlihat beruntung ya seperti sebelum-sebelumnya atau Belanda bisa mengalahkan keberuntungan Inggris gitu kan. Nanti kita saksikan pada Kamis 11 Juli pukul 2 dini hari dan jangan lupa saksikan Super Prediksi Piala Eropa 2024. Terima kasih.